Jadi aku udah siapin ikannya. Nah ini dia ikannya, lihat nih. Nah ini ikan gembung. Dan ini enak banget karena dia tebel. Nah ikan gembung, lalu ada tomat. Dan untuk bumbu asam padehnya itu aku udah blender cabai, bawang merah, bawang putih, ada jahe. Terus ini udah ada apa namanya, daun salemnya udah aku masukin juga tuh, daun jeruk udah ada, daun kunyit juga udah ada, dan serainya juga aku blender. Nah, langkah pertama itu aku mau numis dulu bumbunya dan aku mau kasih minyak. Nah, aku mau kasih minyak ini, minyak yang udah tadi bekas goreng apa namanya? Goreng empek-empek karena aku tadi masak empek-empek. Nah, jadi bumbu yang udah aku blender tadi, ingat ya jangan lupa asam padeh itu daun kunyit, daun jeruk, daun salam, dan aku tuh biasanya seringnya itu aku blender. Nah, ini kita tumis dulu. Kenapa harus ditumis? Karena biasanya kalau blender itu dia itu lebih banyak airnya dibandingkan dengan kita giling dengan tangan. Tapi karena hari ini aku mau masaknya cepat, jadi aku harus blender. Nah, aku tuh mau masukin sedikit cabai rawit karena biasanya orang Sumatera itu senengnya itu yang pedes-pedes. Nah, cabai rawitnya tuh dikit aja dan aku tuh biasanya nggak digiling. Jadi biasanya cabai rawit itu akan aku taburkan aja di bumbunya nanti. Ketika bumbunya udah kering, nah biasanya itu aku masukin dulu ikannya, lalu aku masukin cabai rawitnya. Nah cabai rawitnya itu biasanya aku nggak giling, tapi aku hanya masukin plok gitu aja ke air asam padehnya. Jadi itu biasanya tergantung selera mams. Ada yang ibu-ibu semua bumbunya itu digiling. Nah aku tuh biasanya kalau nggak ingin pedes banget, aku tuh nggak mau masukin ke dalam, nggak mau disatukan atau digiling dengan bumbunya yang akan ditumis nanti. Nah biasanya, nah ini kan dia airnya sudah kering. Nah kalau sudah kering gini, dia bumbunya itu akan lebih meresap. Karena biasanya kita kalau blender, bumbu-bumbunya itu akan lebih banyak mengeluarkan air dibandingkan kita ulek dengan tangan. Oke, selanjutnya ikannya ini aku masukin semuanya. Ikannya supaya dia lebih terasa. Biasanya aku nggak langsung siram air, tapi aku ulek dulu dengan bumbunya seperti dimarinasi. Nah, aku ulek seperti ini. Alasannya kenapa? Kalau kita ulek seperti ini tuh bumbunya itu akan lebih meresap ke dalam ikannya. Nah, biasanya ikan seperti ini dia akan mengeluarkan air sedikit. Jadi sebelum kita kasih air, biarkan dulu sekitar 2 menit. Oke, setelah 2 menit kita masukkan air sedikit demi sedikit. Sedikit aja. Abaikan suara-suara di pinggir-pinggir ya, saudara-saudara, karena anak-anak aku udah pada pulang. Nah, selanjutnya itu tomat. Tomat tadi nggak aku giling karena aku mau rasa asemnya itu lebih terasa dengan kita hanya memotong-motongnya saja. Biarkan tomatnya itu mateng atau menjadi layu ketika air sudah mendidih. Kita tunggu ya. Nah, lalu sambil kita nunggu, aku mau kasih gula pasir. Karena aku nggak terlalu suka pedes, jadi aku kasih 1 sendok setengah. Iya sayang. Setelah gula pasir, saya masukin garam setengah sendok makan. Oh, mungkin 1 sendok deh, karena airnya agak banyak. Oke. Alhamdulillah asam padeh kita untuk makan malam hari ini udah selesai. Saatnya kita taruh di tempat. Oke. Ini dia asam padeh by Mama Indonesia. Menu selanjutnya aku mau masak namanya telur disemur. Nah, telur yang disemur ini yang
edisi aku ini aku nggak menggoreng telurnya karena anak aku kurang suka dengan kulit yang agak kering-kering seperti itu. Nah, ini dia bumbunya. Bumbunya tadi udah. Oke, ini dia bumbunya. Bumbu untuk aku membuat telurnya. Jadi ada bawang merah, bawang putih, ada pakai jahe, itu kayu manis nggak aku giling. Terus aku pakai bunga lawang juga, ada daun salam di bawahnya, ada ketumbar dan ada kemiri. Ingat ya, biasanya aku nggak pakai, kalau untuk semur aku nggak pakai lengkuas. Oke, jangan salfok sama wajannya biasa. Ini wajan wasiat, jadi penuh dengan beraneka macam rasa makanan. Oke, sebelum untuk memasak semurnya, aku mau tumis dulu bumbunya. Aduh, repotnya ini kita masukin. Nah, oke, nah itu ada daun salam kan. Nah, semua bumbunya aku masuk, aku tumis seperti biasa. Kenapa aku tumis? Karena biasanya kalau di blender itu kita memakai air, jadi dia itu akan lebih banyak airnya dibandingkan bumbunya. Nah, airnya itu lebih banyak. Nah, kita tunggu sampai bumbunya ini benar-benar airnya itu berkurang, jadi sehingga bumbunya itu agak sedikit kental. Oke, sepertinya bumbunya ini udah sat atau airnya udah berkurang. Saatnya saya mau masukkan ini. Saya memakai 2 buah tomat yang hanya saya iris-iris. Nah, tomat ini